Sebenarnya ada nggak sih bot trading yang profitable? Hai Trader Universe, kalian pasti pernah dengar ya yang namanya bot trading, AI, atau expert advisor. Dan ujung-ujungnya biasanya MC atau margin call atau liquid. Jadi sebenarnya ada nggak sih bot trading yang nggak MC gitu ya, terus menerus bisa menghasilkan profit? Jadi sebenarnya apa sih yang membuat bot trading ini MC? Apakah karena botnya, apakah settingannya, atau karena human error? Ini pendapat saya ya, bot trading itu ada yang profitable, namun memang sulit mencarinya. Dan biasanya kalau sudah dapat yang profitable, masalah keduanya adalah orangnya atau penggunanya. Jadi di sini kita akan bongkar mengapa bot trading itu bisa MC dan bisa profit jangka panjang. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu apa itu bot trading. Jadi bot trading atau EA atau AI, jadi biasanya sebutannya berbeda-beda di setiap platform ya. Kalau di crypto itu bot, kemudian kalau di MetaTrader itu disebutnya expert advisor atau EA. Ada juga yang pakai aplikasi pihak ketiga, itu disebutnya AI trading. Dan di sini saya menggunakan kata bot saja untuk mewakili itu semua. Jadi bot trading ini sebenarnya adalah tools atau alat bantu untuk trading. Biasanya mereka sudah punya sistem yang stabil, profit konsisten, namun waktu tradingnya itu terbatas. Sehingga mereka membuat strategi tradingnya itu diterapkan menjadi dalam bentuk bot trading. Untuk pembuatan algoritma bot trading ini tidak mudah ya. Jadi saya pribadi pun juga menggunakan jasa programmer. Jadi bagi kalian yang butuh jasa programmer EA juga bisa hubungi saya. Nanti saya akan berikan kontak programmer yang bisa membuat bot trading tersebut. Perlu diingat ya, bot trading itu berjalan sesuai dengan strategi kalian. Ada berbagai macam bot trading. Ada yang strateginya grid, multi-angle, trend, scalping, dan banyak lagi. Setiap jenis bot tersebut dengan strateginya masing-masing itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Biasanya masalah pertama muncul adalah banyak orang yang membeli bot trading tanpa tahu strategi apa yang digunakan pada bot tersebut. Mereka asal beli, terus instalasi, pasang, setting, dan berharap botnya ini cerdas gitu ya, tradingnya jago, dan dia masukkan di semua kondisi pasar. Gold, crypto, Euro USD gitu ya, Bitcoin gitu. Padahal setiap bot itu adalah spesialis, jadi dia tidak bisa digunakan untuk semua pairs. Kalaupun bisa, itu harus ada settingan yang berbeda pada setiap pairsnya. Terutama untuk bot yang targetnya adalah market trend. Di saat market sideways, biasanya bot yang trending ini banyak kena SL. Kemudian untuk bot yang settingannya adalah market sideways, itu justru sebaliknya. Di saat market trending itu bisa kena MC, itu bisa kena SL, bahkan hingga margin call. Jadi di sini kalian harus pahami dulu ya, bot apa yang kalian gunakan. Lebih bagus kalau kalian sudah punya sistem trading yang konsisten, terus kemudian dijadikan bot. Oke, kemudian yang kedua adalah permasalahan human error ya. Jadi banyak juga developer bot yang merekomendasikan setting low risk dengan modal $1.000 contohnya. Profitnya mungkin hanya sekitar 1-3% per bulan atau bahkan kurang gitu ya. Kalau lebih ya anggap aja bonus. Tapi biasanya pengguna botnya ini mereka melakukan backtest dan dia lihat hanya profitnya aja. Jadi kalau dilihat profitnya memang kecil banget ya, kalau sebulan hanya sekitar 1-3% gitu, atau bahkan ya di bawah 1%. Akhirnya mereka coba otak-atik gitu, settingan di bot tersebut, lotnya diperbesar atau marti angelnya diperbanyak gitu, gridnya juga diperbanyak, mungkin sampai 10 kali lipat gitu ya jumlahnya, hingga saat di backtest profitnya bisa 100% dalam sebulan. Dan disinilah awal mula bot mengalami loss atau margin call. Sebenarnya ini normal ya dalam trading jika kalian menggunakan setting high risk. Jadinya kalian all in pada bot tersebut, sehingga ketika botnya tidak sesuai dengan marketnya gitu ya, salah arah, ini otomatis akan langsung terlikuidasi dalam sekejap. Saldo kalian 0. Padahal biasanya bot tersebut sudah didesain untuk bisa menahan drawdown misalnya 10% hingga 20%. Kalau menurut saya drawdown ya maksimal 20% itu masih oke ya untuk settingan misalnya medium risk.
Kalau untuk low risk menurut saya itu sekitar 10% kurang lebih. Tapi yang namanya manusia ya tidak terlepas dari yang namanya sifat greedy atau rakus. Jadi walaupun botnya sudah disetting low risk, terus kan dia jadi jarang open ya. Pasti kalian mikirnya ini botnya nggak kerja nih, ini botnya nggak agresif nih, nggak trading nih. Akhirnya kalian naikkan resikonya jadi 10 kali lipat. Yang harusnya tadi drawdownnya hanya 10% gitu ya, akhirnya jadinya sampai 10% kalau kalian naikkan resikonya 10%. Apalagi kalau drawdownnya 20%, kalian naikkan 10 kali lipat ya otomatis itu udah pasti 200%. Jadi ya minus. Jadi baru floating setengah perjalanan aja kalian sudah MC. Karena dana kamu nggak kuat nahan floatingnya tersebut. Terus biasanya mereka keluar di grup ini bot trading nggak profit, ini bot bla 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 gitu ya. Intinya adalah menjelekkan botnya. Katanya botnya profit, ternyata MC juga. Jadi di sini kalian harus mulai rubah mindsetnya dulu ya. Kalau kalian deposito itu paling setahun paling besar banget itu 5%. Biasanya selalu di bawah 5% gitu ya. Terus kalau kalian staking di kripto gitu ya, earn itu bisa dapat hingga 10% APR per tahun. Kadang lebih kalau lagi marketnya bagus, dan juga bisa berkurang kalau marketnya lagi bearish seperti sekarang. Artinya kalau kalian bisa dapat 3% atau bahkan 5% sebulan aja dari bot trading sebulan ya, itu udah bagus banget. Tapi ya begitulah namanya manusia, tangannya iseng gitu ya, rasanya gatel gitu ya kalau nggak diotak-atik botnya, akhirnya ya jadinya high risk. Oke, jadi ini tips dari saya ya, supaya kalian yang punya bot atau punya sistem gitu ya dijadikan bot trading, botnya itu bisa tetap profitable dan sifatnya long term ya, dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Di sini kalian harus mulai memperlakukan bot trading kalian sebagai tools alat bantu trading. Jadi jangan anggap bot ini sebagai mesin uang. Mulai rubah menjadi seperti investasi jangka panjang. Dan kalau bisa kalian harus bersabar ya dengan settingan bot yang low risk. Kalau memang mau profit besar ya berarti modalnya yang dibesarkan, bukan resikonya yang ditingkatkan. Jadi mulai dibalik mindset ini. Sebenarnya bot itu sangat mungkin bisa bertahan jangka panjang. Dan bagi orang yang sudah menemukan bot yang seperti ini, biasanya ya mereka diem-diem aja. Mereka tidak keluar-keluar, mereka tidak jualan botnya, karena ya mereka sudah cukup puas untuk pribadi. Sama seperti kalian ya, misalnya kamu nemuin tambang emas nih di halaman belakang kalian. Apakah kamu akan keluar-keluar gitu? Di belakang rumah gue ada tambang emas nih gitu. Kan nggak mungkin. Kalau misalkan kalian keluar-keluar, yang ada ya diambil orang gitu. Atau contoh lainnya kalian menemukan tanah yang mengandung batu bara gitu ya. Kalau misalkan kalian infokan ke orang-orang ya udah otomatis nanti malah diambil jadi milik negara. Jadi untuk orang yang sudah punya bot trading konsisten ya sudah, mereka hanya menikmati profitnya untuk pribadi saja. Jadi intinya adalah selama bot kalian itu menggunakan resiko terendah, kemudian kalau di forex itu lotnya kecil, kalau di kripto ya marginnya yang kecil, kemudian target profitnya juga ya wajar gitu ya. Misalnya sebulan 1-3% itu menurut saya sudah cukup besar. Kalian juga bisa lihat Warren Buffett berapa sih setahun gitu profitnya. Jadi mulai diganti ya mindsetnya ya. Terus ada juga bot yang kapan harus di on dan di off kan. Seperti bot yang sideways, berarti dia hanya di on kan saat sideways. Bot yang khusus arah tren kuat gitu ya, itu harus di on kan saat tren saja. Jadi saat sideways harus dimatikan. Kemudian kalian cari VPS yang bisa berjalan 24 jam tanpa gangguan agar memastikan botnya berjalan 100% tanpa error. Dan yang terakhir, kalian harus sabar ya, biarin botnya bekerja. Kalau kalian mau mantau aja, nggak usah digangguin botnya ya. Kalau bisa koreksi botnya lebih bagus gitu, dipilotin ya, itu lebih baik. Oke, bagi kalian yang mau join grup Telegram, kita bisa sharing-sharing di sana. Linknya di deskripsi video ya. Jangan lupa supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.